Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai aksen dialek dan regional pada tuturan masyarakat Desa Bayurlor. Oke, di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Dian Tias dengan NPM 057 dan rekan saya Fahira Fianti dengan NPM 0116 dan Najwa Alifah dengan NPM 027. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Najwa. Oke, yang pertama ada Desa Bayurlor sendiri itu memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kondisi alam dan pembagian wilayah. Nama Bayur sendiri berasal dari istilah yang menggambarkan banjir yang meluap dan tumpah kemana-mana yang dahulu sering terjadi di daerah tersebut. Lalu yang kedua, Desa Bayurlor memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.300 dengan total jumlah jiwa mencapai 3.600 yang menunjukkan bahwa rata-rata setiap keluarga terdiri dari hampir 3 orang. Lalu yang ketiga itu ada dialek khas Desa Bayurlor tetap mempertahankan karakteristik asli tanpa banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Bahasa Jawa tetap mendominasi untuk komunikasi sehari-hari meskipun terdapat masyarakat pendatang yang menggunakan bahasa Sunda. Dan yang terakhir, Desa Bayurlor memiliki keunikan dalam penggunaan bahasa. Mayoritas penduduk desa ini menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama yang mencerminkan kekayaan budaya Jawa yang telah ada sejak lama. Namun, seiring dengan datangnya pendatang, terutama dari daerah sekitar Jawa Barat, bahasa Sunda juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat pendatang. Selanjutnya, keunikan Desa Bayurlor memiliki keragaman bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar warga desa ini menggunakan bahasa Jawa Cilamaya sebagai bahasa yang kerap digunakan dalam komunikasi, yang menjadi identitas budaya. Namun, terdapat perubahan bahasa dari pengaruh pendidikan, yang dimana anak sekolah menggunakan bahasa Indonesia untuk beraktivitas seperti bermain di lingkungan sekolah. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika bahasa yang menarik, terutama terkait bagaimana tradisi bahasa daerah dapat tetap lestari di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Fahira. Selanjutnya ada kesimpulan. Desa Bayurlor memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kondisi alam dan pembagian wilayah administratif. Nama Bayur sendiri berasal dari istilah yang berarti banjir yang meluap atau tumpah kemana-mana yang dahulu sering terjadi di daerah tersebut. Desa Bayurlor terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Bayurlor 1, Bayurlor 2, dan Paris. Pada awalnya, Bayurlor dan Bayur Kidul merupakan satu desa yang kemudian dimekarkan menjadi 2 desa terpisah. Desa ini memiliki 6 rukun warga atau RW dan 9 rukun tetangga atau RT. Pembagian wilayah menjadi Bayurlor dan Bayur Kidul terjadi karena adanya keputusan lurah pada masa itu yang membagi wilayah berdasarkan letak geografis dan kebutuhan administratif masyarakat. Desa Bayurlor memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.300 dengan total jumlah jiwa mencapai 3.600 yang menunjukkan bahwa rata-rata setiap keluarga terdiri dari hampir 3 orang. Mayoritas masyarakat Desa Bayurlor bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya, Desa Bayurlor memiliki keunikan dalam pengguna bahasa. Mayoritas penduduk desa ini menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama yang mencerminkan kekayaan budaya Jawa yang telah ada sejak lama. Namun seiring dengan datangnya pendatang, terutama dari daerah sekitar Jawa Barat, bahasa Sunda juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat pendatang. Dialek khas Desa Bayurlor tetap mempertahankan karakteristik asli tanpa banyak perubahan sering berjalannya waktu. Masyarakat asli desa ini tetap menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana komunikasi utama. Meskipun ada interaksi dengan pendatang yang sebagian besar menggunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa tetap menjadi bahasa yang dominan digunakan dalam berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh eksternal, bahasa Jawa tetap kokoh dan tidak mengalami perubahan signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada contoh dari narasumber kita, yaitu Ibu Sumi yang menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya ada contoh dari narasumber kita, yaitu Ibu Sumi yang menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Gue lagi mau prakok. Baik, selanjutnya iya, mau ada doang. contoh dari Ibu Sumi ini mengaku bahwa dirinya itu lahir di
desa situ. Jadi Ibu Sumi ini penduduk asli dan bukan pendatang, dan menggunakan bahasa Jawa itu Jawa Cilamaya waktu kita bertanya seperti itu. Jadi zaman dahulu itu tidak mengenal bahasa Indonesia karena belum ada pendidikan belum semaju sekarang. Jadi belum ada pengaruh bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Dan menurut Ibu Sumi karena ia tidak melanjutkan pendidikan, jadi beliau tidak mahir menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Sekian dari kami. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.